Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Dan ya seperti hari-hari sebelumnya ada Bro Ayung di sini, lagi nyeruput kopi sama megang sebatang rokok yang udah di-share, yang udah dinyalain gitu. Preparing biar ceritanya tuh enak katanya. Jadi langsung aja kali ya Bro Ayung. Ini Bro Ayung udah ganti baju, gue belum. Ketahuan banget ya. Apa ya? Ketahuan banget ya. Ya oke, nggak apa-apa wis. Langsung aja Bro Ayung. Gimana Bro Ayung, ada cerita apa? Biar sedikit berwarna aja, Bi. Iya, enggak apa-apa. Baju yang tadi juga masih bersih kali. Kan biasanya gue makanya hitam-hitam terus ya, ini ketahuan nih ada coraknya. Hitamnya beliau bukan berarti nggak ganti, tapi emang cenderung hitam ya, Bi. Cenderung hitam. Emang nggak ganti. enggak hitam semua. Hitam semua ya, Bi. Itu dalamannya hitam semua pokoknya. semua. Cemani ya, Bi. Cemani. Horor soalnya sih ya. Iya. Gue kalau cinta-cintaan lopenya aja itu hitam. Benar. Warna hitam menampung semuanya, Bi. Betul. Itu Ngomong apa sih Bro Ayung? Ngomong apa? Ayo Bro Ayung. Udah dipersilahkan ya? Belum. Oh belum ya. Silakan Bro Ayung. Oh terima kasih. Aku tak mulai dulu. Tanya apa kawan-kawan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Di sini ada Bro Riam Biru, ada aku yang niatnya mau nge-share cerita-cerita yang horor ya, Pi. Bro Ayung Seperti Sabana. biasa. Bro Ayung Sabana. Bro Ayung Sabana, Bro Riam Stepa. Ya begitu. Sumpah, gue denger nama Sabana. Oh enggak, itu dulu tuh ada namanya Acong Pradipa gitu. Udah lanjut. Kalau Sabana itu lawannya Stepa, ya kan? Iya. Itu nama-nama gurun biasanya. Oke, ini masuk ke cerita. Tentu ada sebuah kisah yang ingin aku bawain. Ini kisahnya Mas Karim, Bi. Mas Karim adalah pria kelahiran Margasari, Tegal Selatan sana. Iya, masih ikut Tegal belum ya? Bukan ya? Masih Margasari. Masih ya. Jadi dia itu di tahun itu, beberapa tahun silam ya, dia memang ada di rumah, lagi lama di rumah begitu. Terus kedatangan seorang tamu, dia itu kawan lamanya beliau yang pernah dulu itu kerja bareng begitu. Ya kerja proyek dulu di Jakarta begitu. Nah, ini selang berapa tahun ya agak kaget Mas Karim. Ternyata ini orang udah rada sukses, Bi. Sono bawa roda 4. Jadi dipanggul rodanya 4 biji begitu. Ya enggak, maksudnya bawa mobil begitu ya. Roda 4 2 pintu gitu ya. Iya, roda 4 jomplang 2 pintu, gitu. jomplang. Ini ke sana terus Rim, itu namanya orang rada rada ndegek ya, Bi. Rim kabare, gimana Rim kabare? Glutak rokoknya gini-gini. Rim, gue kopi Rim. Itu nggak ngerti situasinya Karim lagi sedih, merana atau seperti apa. Tapi ya sedikit mengobati apa gundah gulanya Karim. Itu namanya Budi. Bud, saiki kamu iya Bud. Saiki kamu udah sukses sugih, Bud. Alhamdulillah dongane kon Rim, dongannya kamu doa. Padahal Karim nggak pernah doain, iya kan. Tapi ya enak, Bi, buat kata-kata itu enak seperti itu. Orang-orang kaya, orang punya duit, bebas. Enak bebas mau ngapain aja. Mak, itu ada orang tuanya Karim main aja. Mak, salim langsung. Terus mana ya? Mana ya? Nyopan salim di situ. Iya, nyopan salim mau doakan aku waras, saya selamat, slep. Kayak cekel. Kayak cekel. Mobil salam tempel 200 ora-orane, Bi. Mak sehat, Mak. Anu nggo toko kinang katanya seperti tilikin mlebu ning jero buru-buru masuk ke dalam 20. 20.000. Rada asam tapi ya rezeki lumayan. Itu keluar lagi. Karena kena wedang ngobut. Kan seperti asam, Bi. 20.000. Kira-kira kan 200 kumpet. Kan buat beli kinang kan cukup. Iya. Kinang itu sirih ya. Tapi itu cuma prasangka. Setelah memang mau pulang itu ngasih lagi 200 beneran. Ngetes itu. Iya, ngetes. Ternyata Budi itu ada sebuah spekulasi. Oh, nyatanya seperti itu. Kasih 20 besengut gitu Besengut, kan. iya. Oh, berarti harus kapret lagi Kapret nih. lagi 200. Nah, ini Karim itu nanya-nanya masalah pekerjaan sama Budi nanya sama si kawannya tadi, kawan lamanya. Aku lagi nganggur ya, Bud. Lagi nganggur. Aduh, zaman saya nganggur kayaknya semakin sulit harus ini. Anak bojomu ndi? Anak istrinya mana? Lah itu. Anak bojone minggat itu dari dalam, Bi. Orang tuanya anak bojone minggat. His, Mak, sing bener katanya, yang bener. Mak,
ora usah keruangan sih mak isin katanya, nggak usah keras-keras, malu sama tetangga, walaupun tetangganya kebun Bi. Tapi kan di kebun juga banyak Malu sama kebun lah, malu sama makhluk gaib yang ada di situ. gaib yang ada di kebun. Ceritanya primen, ceritanya gimana Rim? Ya namanya kehidupan, kalau lagi ada ya biasa disanjung-sanjung, kalau lagi ada ya dipecoi, dipecoi itu dirusuh-rusuhin sama istri, sama mertua. Terus gimana? Aku wis pegatan, aku ini udah bercerai, baru saja bercerai selesai. Nah ini anak siji-siji nih sing tak eman-eman, anak yang sayang-sayang itu dibawa sama istri. Lah kamu sekarang, ya aku tinggal sama emak. Kamu berarti lagi menderita, Rim. Ora usah takon katanya, nggak usah nanya, ketahuan begini, ya kan. Aduh sayang banget ya. Nganeng bewis, nggak usah tenggelam terlalu lama dalam penderitaan. Life must be itu go on seperti itu. Dia nggak jelas ngomongnya. Iyalah, hidup harus tetap berjalan kata si Karim. Iya, kamu ikut aku aja. Ikut kemana? Mobil-mobilan. Itu tambah pusing pulangnya. Apa maning mendem-mendem katanya, mendem-mendem minum-minum kayak dulu. Enggak, aku sekarang pebisnis sih. Lihat mobil ada tulisannya. Pas dilihat itu ternyata ada gambar ayamnya Bi. Jadi bunderan ayam apa begitu. Kayak mangkok dong ya. Kayak mangkok jago bener. Bukan ayam petelur itu. Sayur itu loh Bi. Ternyata omong punya omong ngobrol ini macam-macam ini. Si Budi itu usahanya sebagai peternak ayam itu, pedaging begitu Bi. Oh saiki kamu tuh usaha ternak ayam. Yo merger sama pusat katanya, aku tinggal nyediain kandang, nyewa lahan, nanti masalah ayam, pakan apa dari sana semua. Lubangnya nggak pusing Rim. Nah terus aku mau diajak ngapain? Kalau kamu mau ini yo biar menghibur hati daripada stres sedih, wis melu aku wae. Melu kemana? Itu ternyata kirain kerjaan bergengsi, jaga kandang ayam Bi. Aku jagain ayam berarti di sana. Ya kalau mau itu sih, nanti kan belajar dulu, lama-lama paham buka sendiri. Pinter Bi cara ininya, ngelobinya. Padahal dia lagi emang kekurangan orang, pada malas gitu loh. Akhirnya itu di sana kendala yang paling berat nggak ada kendala sih, orang kehidupan, pekerjaan, semua bidang pekerjaan tetap ada kendalanya. Kamu itu orang ulet, sedang ada problematika kayak gini, ayo keluar, kita sambut kehidupan seperti itu. Ya Allah, ke Budi tambah cangkeme ngecek bersih enak banget Bi setelah kehidupannya berubah. Akhirnya, mak primen mak, wes daripada di rumah kayak gitu lama-lama kon kelontangan, lama-lama itu kamu gila, telanjang kelontangan, mikirin anak bojo gitu kan. Lama di rumah mas apa? Aku ini saudaranya banyak, mau kemana aja. Kalau misalnya cuman seplok rongplok katanya nasi itu 1 suap 2 suap, kamu nggak ngirimin. Ya aku iso ke saudara-saudara, banyak yang melas katanya seperti itu Bi. Singkat cerita, si Karim itu ikut sama Budi. Ternyata memang Budi ada 2 kandangnya dengan berapa ribu ayam itu. Ini ada 2 kandang. Nah ini ada kandang yang baru di desa sini Bi, Tegal Lor sini lah Bi. Itu tempatnya pas koyo apa ya, jalan, berarti ini kampung, kebun kampung, notok sudut begitu. Nah di sini ada tegalan, sawah tegalan, di situ disewa. Dan kandangnya udah ada lengkap Bi. Jadi Karim nanti dibimbing salah satu apa namanya tadi yang udah biasa ngopeni ayam, udah biasa ngurusin ayam. Nah dia nanti kalau Karimnya udah paham, ditinggal begitu. Kamu nanti mau cari partner siapa terserah kayak gitu, temen apa saudara, biar 2 orang nggak terlalu capek. Nah itu akhirnya dengan berat hati. Kenapa dengan berat hati? Ternyata asem turunin nenggene gitu kan. Turun tidurnya kan di situ. Memang ada musik, ada motor inventaris segala macam Bi. Tapi jauh dari kampung sana sini ya kan. Belum lagi ngurusin ayam itu ternyata nggak segampang yang kelihatannya. Harus teliti, yang sakit mana dipisahin, cuaca, pengaruh semuanya begitu kan. Terus nggak boleh telat pakan, airnya diganti, ada nutrisinya juga seperti itu. Nah ini akhirnya dijalanin sama aku mas gitu kan. Tak jalanin kehidupan itu. Ya pertamanya aku itu bukan sosok yang pemberani. Nyatanya di sana itu jauh dari kampung sana sini, belakang kandang ayam itu ke sana itu kali rada gede. Ini pohon-pohon jagung kiwa tengahnya itu rada jauh sih Bi, ada tanduran kayak apa ya, cabe-cabe itu berapa ini meter ke sono itu kebun jagung, caranya tebu begitu Sorry. Nah ini
apa aku harus sendiri, memang ada lampu nyalurnya dari desa sono lah seperti itu. Jadi kalau pertama awal-awal ya masih ringan, nah ayam masih kecil-kecil. Pas ayamnya wis kemanggangan kayak lo rada gede sedikit, itu gangguannya makin banyak. Goib mesti bukan, kalau goib cuma diangan-angankun sendiri katanya. Kalau goib ini tempat kayak gini pasti setannya banyak, pasti ada, nanti ada kemunculan ini. Ternyata nggak ada, Bi. Selama dijalanin sekitar 1 bulan lebih lah. Itu ayam itu kan cepat gede ya. Ini gangguannya manusia, menungsa Mas katanya. Gangguan gimana? Ya nanti ada rombongan pemuda dik. Terus nanti datang ke sana, Mas, ini apa mereka tuh seolah-olah merasa terganggu oleh baunya ini loh, telahnya ayam kalau kena hujan itu kan, mampu Mas, siapa suruh ini gini di sini gitu kan, izinnya dari siapa? Nanti kalau udah ditemuin ngobrol-ngobrol minta rokok, jaluk ayamnya kayak gitu, minta ayam buat bakar-bakaran, buat dorongan itu minum-minum. Akhirnya sehari itu aku paling enggak berapa rombongan dari berapa desa pemuda, ngomongnya orang situ semua lah pokoknya, padahal itu orang nggak tahu orang mana, Bi. Dan aku pernah minta dulu, jujur ya, pernah minta tapi baik-baik begitu ya, karena dekat pernah ada kayak gitu. Nah ini dikasih dua begitu, lama-lama ayam ya memang kata bos sih, kata Budi nggak apa-apa kayak gitu lumrah, tapi akunya sebel sendiri. Kalau misalnya minta langsung pergi mending, ini minta katanya rombongan mana, nanti rombongan dari desa mana datang, tapi ada orang bocah ininya juga, berarti kan mereka juga Mas kayak gitu. Itu terus kayak gitu dimintain ayam, sering kadang-kadang semalam itu nyampe 6 ayam keluar, 4 ayam keluar, belum warga ocehannya. Baunya ini kalau nguap, ini aku jadi tertekan, jadi stres lah seperti itu. Tapi ketika aku terutama malam hari ya, apalagi itu kandang kan nggak rapat begini, anginnya itu pos dingin begitu, aku sering bikin tabunan di bawah dan angetnya itu katanya bagus begitu. Aku kalau lagi sedih, lagi stres itu pasti ada burung apa itu namanya ya, yang di tanah itu koyo perkutu tapi gede, puyuh ya, itu burung, selalu ada burung puyuh. Jadi aku koyo ngedan bisa dibilang, Bi, kata si Karim kayak orang gila, mau curhat sama siapa, punya HP, telepon sama Budi ngeluh juga malu, sama temen yang lain juga, nanti namanya kerjaan ya begitu gitu kan. Akhirnya curhatnya sama burung puyuh terus, Bi. Ada burung puyuh pasti kalau malam itu sekitar mau tengah malam ya, jam 11-an ada burung puyuh itu, dia bikin tabunan di bawah gitu kan, panggung ya. Api unggun, iya, itu sediain kayu khusus kering gitu, ditaruh di bawah kandang ayam kalau malam buat anget-anget lah begitu. Dia kan panggung modelnya, musik saya setel biasa, lagu-lagu kayak dangdut tarling aku suka begitu katanya. Aku pas turun, atau kalau mikirin udah stres, anak-anak udah pada minta tadi ya ayam, aku mikirin yang macam-macam. Nanti itu ada burung puyuh datang dari arah rungsep itu loh Mas, deketnya kali. Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum gitu burung yang puyuh. Santai Rem kayak gitu. Gua salam dulu, ngagetin katanya. Yang enggak ada namanya burung ya, paling loncat celup deketin tabunan tadi. Itu udah kayak orang tak sapa. Marani manding katanya. Datang lagi katanya, sendirian. Oh iya ya, diajak ngomong sendiri, Bi. Sendirian. Oh iya ya, kamu selalu datang sendirian. Beneran nih mau cerita, Miki wong pada njaluk ayam, pada minta ayam begini-begini. Jengkeli ya bangsat kabeh ya katanya gitu. Itu ngomong sama puyuhnya gini-gini doang gitu ya. Puyuhnya nggak peduli. Nggak peduli. Dia dikasih empannya ayam gitu, seneng, Bi. Taktuk kayak gitu. Tapi Karim merasa aku ada temennya lah sedikit, itu diperlakukan baik. Itu air yang biasa buat ayam itu kan sering dikasih, nanti kalau udah cukup dia ngobrol atau nyelonong masuk lagi ke dalam misi ya Rem gitu. Iya. Assalamualaikum, besok sini lagi gue besok gitu lagi. Siap katanya. Itu kayak gitu terus, Bis, setiap malam. Nyampe di mana waktu itu ada peristiwa, berarti beberapa warga dari beberapa dusun sekitar itu tuh kayak komplain besar-besaran gitu loh, Bi. Rame, emang aku dengar sentingan itu dari lama. Berapa orang yang memang yang baik sama aku ngomong, walaupun dia nggak suka main gitu, bahwa warga itu nggak seneng kayak gitu ada ayam di sini, soalnya baunya itu polusi baunya. Jadi mau nggak mau katanya mau
disuruh berhenti usaha di situ, kalau enggak nanti dibongkar paksa, kalau ning ora dibakar sisan katanya seperti itu. Ini kan jadi was-was dia kan Karim. Ini aku makin kacau itu baru sebulan sedikit lah, belum ada 2 bulan begitu Bi. Tapi ini harapannya ayam itu kan nggak lama ayam kayak gitu, panen aku dapat lebihan lumayan, habis itu mau berhenti, aku sendiri nggak betah karena sepi banget, serem, walaupun nggak pernah lihat gitu-gituan lah. Lagi ada orang begitu, ada yang ngomong begitu, mau ada ancaman lah dari sekelilingnya. Memang pernah ada 1-2 kali rombongan kayak bapak-bapak begitu, itu ngomong seperti itu Bi. Tapi setelah ya Pak ngapunten aku cuman kerja Pak, nggak tahu menau, kalau mau ngomong ya sama atasan saya. Kapan main nenek? Ya kadang seminggu, kadang 3 hari. Yang pakai mobil itu yang gambar ayam digituin sama Karim. Ya wis kok gampang, ayamnya ana beli, minta ayam juga Bi. Itu ada passwordnya, minta ayam. Ini lagi stres-stresnya begitu Mas. Itulah pertama kalinya aku mengalami sebuah kejadian supranatural. Ya Dewek nggak ngomong supranatural sih, ketemu setan katanya seperti ini, katanya seperti itu. Jadi malam itu mungkin karena aku saking kacaunya, kata orang itu nggak boleh mikir yang terlalu dalam, yang enggak. Kadang-kadang nanti malah dimensinya ketemu sama kayak gitu. Aku mungkin ngalamin kayak gitu Mas. Jadi malam itu orang itu dilalai nggak ada satupun, itu kan nggak terlalu jauh ya, ada jalan tengah sawah dan sepi banget, jarang dilalui, tapi pasti ada lah orang lewat situ. Entah orang mau ngopor burung, entah orang mau cari ikan di sawah begitu kan Bi. Tapi malam itu dari sore saya nyetel radio, nyetel player begitu, nggak ada yang lewat sama sekali, sepi, nyenyet, merinding gitu, nggak jelas. Aku ini rasanya nggak enak banget, apa karena mikirin ancaman itu atau aku sendiri udah nggak betah. Ini pas udah jam 11 tadi, burung-burung yang tak tungguin itu nggak datang Bi. Burung puyuh yang ditungguin itu nggak datang, tapi yang datang orang tua. Orang tua, mbok jepotnya dari mana, keluarnya dari mana, tahu-tahu aku lagi bikin tabunan atis Dek, katanya seperti itu Bi. Atis Dek. Nggih Pak, jenengan saking pundi gitu, jenengan dari mana? Itu orang sana masih bahasanya kadang-kadang masih halus begitu ya Bi. Kalau sini yang di Pak gitu kan ya. Itu dari mana? Ya dari muter-muter katanya, nyari angin nengokin sawah gitu. Kamu sendirian? Iya Pak. Ini kayak ada yang ditungguin. Aku mau ngomong aku nungguin burung puyuh, tapi nanti disangkain stres Bi. Ya enggak Pak, biasa saya kayak gini buat hangat-hangat. Mau medang Pak, temenin saya medang ya Pak buat teman. Nggak usah, saya nggak minum begitu. Nggak minum begitu, sempat dipikirin sama si Karim sebentar, tapi dihilangin lagi Bi. Nggak minum begitu maksudnya apa ya? Oh nggak medang Pak, nggih saya nggak medang, tak temenin aja. Ditemenin itu ngobrol, berarti ada tangga itu, tabunan, tangga yang ke atas itu Bi. Itu mereka duduk-duduk di situ loh. Karim di tangga, dia di kayak meja kecil begitu, duduknya di situ. Itu keluh kesahnya diomongin semua sama bapak-bapak tadi. Bajunya kayak apa? Putih Mas. Ora, bajunya itu berontok ya kayak batik-batik tapi coklat-coklat putih begitu Bi. Tapi namanya malam nggak terlalu jelas begitu ya. Itu ngomongin keluh kesahnya si Karim tadi, tapi yang aneh dia itu banyak tahu, kamu pasti begini, banyak nebaknya gitu loh. Yang sabar, keluarga lagi begini begitu. Nanti kalau Adem pikir juga istrinya balik lagi katanya. Oh Pak, saya udah cerai. Ya tapi kan cerainya kamu baru ini talak 1 kayak gitu, belum putus yang versi ini. Nanti juga balik lagi kalau kamu sabar kayak gitu. Anak butuh sama bapaknya, sama orang tuanya. Iya ya Pak, kamu sabar-sabarin di sini. Yang penting tetap waspada. Karena ini ada hartanya orang lain, seperti kamu punya tanggung jawab. Itu ngobrol-ngobrol seperti itu. Ya wis ya Dek, aku permisi, nggak lama Bi. Aduh kok cuman sebentar, orang ini ngobrolnya adem banget, bisa mendamaikan perasaannya aku gitu. Kok baliknya sebentar udah pengen pulang lagi, tapi pulangnya lewat mana jalan? Lewat jalan, tapi jalan kaki katanya. Jalan kaki ngalor, kaling-kalingan kayak apa namanya, tumbuhan tebu begitu Bi. Itu saya itu biasanya langsung naik. Kalau misalnya ini tak tungguin lagi burung puyuh, yo puyuh kesini kek ditungguin puyuh nggak datang Bi. Akhirnya dia nggak langsung naik ke atas, naik doang matiin player tadi,
dia itu ngelamun lagi. Nggak lama itu dia itu dari arah belakangnya dia ngadep ke kandang. Nah terus habis kandang kali gede, tapi alang-alang begitu dari arah belakang itu baru pertama kali ngalamin orang itu berduyun-duyun banyak banget Bi. Katanya banyak banget tapi nggak ada yang lewat, berarti sisi kanan sama kiri gitu loh. Mereka bawa obor itu banyak. Nah itu ada kalinya gimana? Ya itu menuju ke arah sana, ya kan dia mikir, gini siapa? Nggak ada yang nyapa dia. Kalau orang itu kan pasti ada tegur sapanya itu lah. Dari arah depan kandang berarti? Iya. Dari arah depan jalan, menuju belakang? Dari itu kan ada jalan, tapi katanya bukan dari jalan, masih sebelumnya dari sawah juga. Itu rombong-rombong, pakaiannya kayak orang-orang dulu Mas. Jadi jarit kebanyakan jarit pakai pakaian dulu begitulah. Itu yang laki-laki banyak telanjang dada, bawa sesuatu enggak Mas? Enggak, kayak rombong-rombong begitu, tapi bawa obor begitulah ya. Berapa gerombol ada, bawa obor satu. Itu enggak ada yang nyapa kamri sama sekali, Bi. Cuman lewat samping-sampingnya gitu, sambil ngomong, tapi ngomong Jawa itu ngomong apa enggak tahu, gremeng-gremeng. Itu sambil ngelongok, sampingnya kandang orang pada kemana sih? Di situ kan kali. Itu terus nembus kayak pohon-pohonan kan pada tinggi segini ya, nengkreng cabe itu, nanti ada tebu lagi, nembus ke sana. Yo, ngambang orang. Ya aku nggak merhatiin lah Mas, yang jelas campur takut, campur aduk begitu. Ini orang siapa? Selama berapa bulan nggak pernah ada kejadian kayak gitu. Bentar dulu, ayo kelupaan tadi. Jadi itu benar-benar baru pertama kali. Baru pertama kali. Dan memang kalau misalnya ada orang juga nggak mungkin sebegerombol begitu gitu loh. Paling 1-2, Mas melek, itu orang nyari burung begitu paling Mas sehat aja medangan nemenin sebentar pergi lagi. Itu biasanya nyari ular atau apa tuh bawa cantongan begitu sih. Kalau itu kok rombong-rombong kayak mereka dibilang tergesa-gesa ya enggak, pelan banget juga enggak, tapi kayak di sebelum aku itu buyar begini loh, buyar ke arah kandang tadi bawa obor begitulah. Itu kan gelap ya, saya itu tabunan rodo nyala masih, tapi itu nggak terang sih, obor itu nggak terang, kayak apinya kecil-kecil gitu loh Bi. Itu samping kiri kanan saya itu ke sana tak perhatiin kok ambles di gelap-gelap. Jadi sono kan belakang kandang gelap gitu. Itu kan kali. Lah masa orang pada ke sono pada ngapain? Ada niat hati pengen ngikutin, tapi nengokin penasaran ya. Iya, maksudnya ini orang pada kemana? Tapi jangan-jangan bukan orang. Mau dibilang bukan orang juga pakaiannya kayak orang begitu Bi. Jadi mumet dia tuh mikirin itu, nyampe agak lama sekitar 15 menitan itu rombong-rombong, berarti kayak arak-arakan orang ngiring pengantin begitulah. Pengantinnya ada, gue ada katanya. Itu rasanya piye? Merinding anyes. Gerimis? Enggak. Sampai cerita serem aja harus gerimis katanya begitu. Akhirnya Karim itu nggak bisa tahu jawabannya Bi. Kenapa dan siapa mereka? Itu setelah kejadian itu dia itu tahu-tahu ngerasa ngantuk demikian gede, nggak bisa ditahan, kayak kena sirap begitu loh. Dia itu rasanya, loh, ya Allah aku ini kenapa? Kok mereka habis liwat, aku langsung ngantuk banget, gitu ya. Nggak bisa ditahan. Jangan-jangan iki sirap, nanti ayam diambilin semua. Itu rasanya udah begitu. Baca sebisanya nggak bisa, tetap aja dia ngantuk banget. Dia ngantuk banget, itu tretean. Sebisanya itu naik ke atas kandang, itu ada bilik khusus buat tidur dia. Dia itu di situ, jadi posisinya agak di depan begitu ya, letter L tengah begitu, dia tiduran di situ, langsung pules di situ, langsung pules tiduran, dan dia itu tahu-tahu bangun-bangun itu ngerasa ada suara itu banyak orang teriak-teriak lah di luar, banyak orang-orang teriak, terus banyak suara petak kayak gitu. Jadi di kakinya dia itu ada, ini apa ya? Kayak ditutul-tutul begini tapi sakit-sakit enggak gitu. Ternyata burung puyuh Bi. Itu mungkin jam-jam 3-an. Jadi dia ngerasa kayak ditutul-tutul kakinya cek dipatok-patok gitu ya. Begitu kayak dibangunin. Nah dia bangun, "Ih, kamu ke sini, naik-naik lewat mana?" Itu kan rapet Bi. Dari mana? Orang ayam aja nggak bisa keluar. Itu kan lumayan gede ya Bi. Nah, naiknya dari mana?
itu matok-matok ini celana levisnya digini kayak ditarik-tarik keluar seperti itu baru dia sadar setelah persekian detik ngomong kayak gitu ya, ngomong sebisanya sama si burung puyuh, dia baru sadar ternyata kiri kanannya itu panas banget, Bakaran. panas banget, itu ternyata kandang lagi kebakaran posisinya lagi kebakaran dan udah campur aduk baunya sama gemrengsengnya ayam yang pada matang gitu loh, akhirnya itu kepontang-panting dia itu apa ya, kalau dipikir nalar saya nggak selamat mas, paling nggak itu ada luka bakar soalnya udah di kasur apa ini sininya, bukan kasur lempit begitu ya, ini aja udah muter api udah muter. Saya itu ngelihat burung puyuh itu keluar entah dari mana, pokoknya ke samping. Kalau tak logikain sekarang, samping itu pagar bambu, nggak bisa ditembus walaupun itu udah kebakar ya, tapi masih kelihatan bambu. Kalau loncat juga jatuhnya tinggi begitu. Saya ngikutin arahnya puyuh tadi. Lompatnya nggak kerasa saya udah di bawah. Dan pas saya turun itu saya bukan di lingkungan kandang ayam itu tadi, tapi agak jauh, itu di dekat kayak pohon apa ya, gempol apa-apa di situ. Saya itu nyariin burung puyuh tadi, berarti nggak nengok ke belakang lagi loh, ngos-ngosan nyariin burung puyuh tadi, nggak ketemu. Itu ada bapak-bapak tadi, yang kakek-kakek, yang kemarin itu, wis kamu selamat, kamu di sini aja nggak apa-apa, kamu selamat. Mbah kenapa? Itu ngelihat balik ke sana, berarti kalingan sama beberapa sawah begitu, sama kebun tadi jagung apa-apa itu lagi mulut-mulut begitu loh, apinya gede begitu, Mbah itu kandang ayammu katanya, udah jangan ke sana, dibilang seperti itu, jangan ke sana. Akhirnya setelah berapa jam ini si permisi pergi gitu ya, bapak-bapak tadi permisi pergi, dia juga masih penasaran itu puyuh mana gitu loh. Dia ke sana ternyata udah kosong semua, nggak tersisa sama sekali. Orang udah rame banget lah. Penyebabnya apa? Nggak tahu. Mungkin dari tabunan atau dari apa gitu loh. Nah si itu penduduk atau udah banyak. Bosnya gimana? Bosnya datangnya pagi, dia kan jauh. Lagi di luar kota atau apa. Yang pasti penduduk itu justru nyariin Karim. Maksudnya ini orang selamat apa enggak. Tahu-tahu akhirnya Karim mau ngomong kejadian sebenarnya aku itu dituntun sama burung puyuh, takutnya nggak percaya, aku lagi keluar begitu. Terus ini gimana? Ada yang lihat kejadiannya gimana, itu nggak ada yang tahu. Kita tahu kebakaran begitu aja. Makanya nama kamu apa samarin semua kan nggak tahu kan, ini kan kebakarannya karena apa nggak ngerti. Tapi setelah kejadian itu apa namanya Karim juga begitu juga Budi, nggak ada yang itu nyangka penduduk yang melakukan itu, nggak ada. Memang waktu itu kadang-kadang namanya bahan-bahan itu tuh gampang mudah terbakar begitu lebih. Sementara kandang itu kebanyakan kayu udah kering sama atapnya juga kayak jerami begitu. Terus kan bawahnya itu kan kimia juga, kimia, kan? Amoniak dan yang lain-lain lah cepat terbakar ya gitu. Akhirnya itu ya akhirnya si Budi juga nggak menyalahkan, yang jelas ini udah apesnya dan separuhnya juga kan bukan tanggungannya dia. Merger sih menurutnya seperti itu. Akhirnya dia diajak lagi, si Karim tadi diajak lagi, oh ada ini tapi ini malah ada mendingan, bocah-bocahnya nggak terlalu minta-minta lah gitu, terus tempatnya aman, nggak lebut, yang lain aja dia nggak mau ikut. Tapi ya tadi sesuai petunjuknya aki-aki tadi, mungkin menyadari kesalahan atau apa, Karim juga ada pekerjaan setelah itu jadi penambang pasir. Istrinya pulang lagi. Oh istrinya pulang lagi. Iya, dia ya happy ending waktu itu lah seperti itu. Syukuris lah. Tapi yang jadi pertanyaan sampai sekarang, siapakah bapak itu, puyuh itu nggak ngerti. Mungkin itu yang jelas itu pertolongan dari Allah itu aja. Itu aja. Ya mungkin itu tadi puyuh sama si bapak, kita mikirnya gampang aja, simpel ya. Itu sebenarnya satu sosok gitu ya. Oh kesimpulannya dirimu mungkin begitu ya? Mungkin begitu. Bisa jadi sih karena bajunya aja kayak mirip katanya. Iya, model-model kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Atau kalau enggak puyuh itu tadi peliharaannya si bapak juga nggak tahu. Tapi buktinya dari cerita lu kan katanya si bapak seolah-olah itu tahu gitu. Karena bisa jadi dia sebenarnya yang puyuh itu. Yang mencolot dari kandang itu, kamu kerasa jelek gitu? Enggak, kayak jalan biasa katanya, kayak dipindah. Dan tiba-tiba jauh aja gitu. Jauh gitu. Ya wis. Masih banyak misteri berarti ya di cerita ini ya. Siapa yang ngebakar gitu, kebakarannya penyebabnya apa gitu, itu kan nggak tahu. Bisa jadi dari api unggun karena dia nggak sempat matiin sih karena saking ngantuknya tadi. Ya Allah alam itu kita karena
nggak tahu dan bukan kapasitas kita juga buat melakukan investigasi masalah itu gitu Bro Ayung ya. Oke, terima kasih. Pokoknya yang jelas syukur buat Mas Karim. Siapapun itu nama aslinya, maksudnya udah kembali lagi ke keluarganya gitu ya. Mas Budi juga semoga dilancarkan rezekinya, usahanya kayak gitu. Oke, terima kasih Bro Ayung, terima kasih kawan-kawan di rumah semuanya udah menonton, udah mau dengerin. Kita minta maaf misalnya ada sesuatu yang kurang berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Kalau ada sesuatu yang negatif, kita buang jauh-jauh. Kalau ada yang positif, ya itu kita ambil. Ya, siapapun itu semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di episode ngobrol horor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.